Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berempat untuk mempresentasikan produk kami, Mauya Mochi, untuk keperluan tugas UAS, UAS untuk mata kuliah kewirausahaan dengan dosen Anton Kurniawan SPMM. Di sini kami berempat. Saya Muhammad Ihsanur Rachma. Saya Dinda Pramesti. Saya Lina Setiawan. Saya Zilfi Zirahdin. Di sini kami akan membahas 8 topik atau secara daftar isinya ada pengenalan Mauya Mochi, yang kedua filosofi dan konsep bisnis, yang ketiga produk dan layanan kami, keempat rencana pemasaran kami, yang kelima strategi operasional, yang keenam analisis keuangan, ketujuh tim manajemen, dan kedelapan kesimpulan serta rencana kami ke depannya. Yang pertama, pengenalan Mauya Mochi. Di sini Mauya di sini akan dibahas oleh Kak Herlina. Silakan Kak. Di sini saya akan membahas yang poin pertama adalah pengenalan Mauya Mochi. Mauya Mochi adalah produk inovatif dalam dunia kuliner yang menghadirkan mochi dengan sentuhan cinta rasa khas Indonesia. Terinspirasi dari kue tradisional Jepang yang terbuat dari beras ketan. Mauya Mochi menghadirkan berbagai macam varian rasa unik seperti ada pandan, durian, kelapa, dan lain-lainnya yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Dilanjut dengan poin yang kedua, yaitu filosofi dan konsep bisnis. Filosofi Mauya Mochi adalah menciptakan produk yang tidak hanya lezat dan juga berkualitas tinggi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat lokal. Dengan konsep bisnis yang akan berfokus pada inovasi kuliner, terus juga ada kualitas produk, memperdaya ekonomi lokal, pendidikan, dan pelatihan, serta berkelanjutan lingkungan. Dilanjut dengan rekan saya untuk membahas tentang poin ketiga. Oke, lanjut masuk ke poin 3, produk dan layanan. Mauya Mochi memiliki banyak varian rasa seperti pandan, durian, kelapa, dan lain-lain. Dalam segi kualitas dan keamanan, bahan-bahan yang digunakan juga memiliki dari bahan lokal berkualitas tinggi yang aman dan sehat untuk dimakan. Dalam pengalaman pelanggan, layanan pelanggan yang responsif dan ramah serta gerai atau pop-up store untuk pengalaman langsung. Lanjut ke poin keempat. Ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran Mauya Mochi dimulai dari promosi yang sederhana, dimulai dari mulut ke mulut, bertemu langsung atau face to face. Dan bisa melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, menggunakan situs jual beli online, bisa bekerja sama dengan pemilik market atau toko khusus penjual mochi, dan bisa menyajikan tempat yang bersih serta nyaman. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dinda. Oke, baik. Selanjutnya ada strategi operasional. Yang pertama, membuat kemasan yang unik dan menarik. Pastinya akan membuat tampilan produk menjadi unik dan menarik untuk disajikan. Yang kedua, membuat media sosial khusus jualan mochi agar dapat dipasarkan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, maupun Facebook. Dan juga membuat video yang menarik perhatian konsumen.
Terlebih di masa sekarang, sosial media sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap pemasaran atau penjualan. Selanjutnya, menawarkan kemudahan akses melalui toko online, toko fisik, dan event kuliner. Selanjutnya, menerima pesanan gift seperti ulang tahun ataupun hampers. Dan yang terakhir, melayani dengan sepenuh hati dan juga dengan makanan yang bersih dan higienis. Untuk materi selanjutnya ada analisis keuangan. Dengan mempunyai harga pokok produksi sebesar 5.422 per piece, maka kami memutuskan untuk menentukan harga jual sebesar 7.000 per piece dengan keuntungan kotor sebesar 27%. Berikut untuk bahan-bahan, jumlah, dan harga dari kuantiti produk tersebut. Bisa dilanjut aja Kak Herlina. Iya. Untuk pendapatannya, mochi strawberry dengan harga 7.000. Untuk perharinya 3 piece dikali 7 sama dengan 21. Untuk penjualan per bulannya kita mendapat 630.000. Dilanjut dengan Kak Zilvi. Keuntungan yang kita dapat itu untuk per bulannya dari pendapatan sebesar 630.000 serta pengeluaran operasional sebesar 492.500. Total dari keuntungan yang kita dapat per bulan 137.500. Presentasi laba diperoleh dari laba dibagi modal dikali 100% menjadi 137.500 dibagi 492.500 dikali 100%, totalnya jadi 27%. Silahkan slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada keunggulan Mauya Mochi, analisis SWOT-nya, kekuatan. Mauya Mochi menjangkau semua kalangan, dapat dinikmati oleh semua orang dari anak-anak hingga dewasa. Contohnya, rasa lezat dan aman, kemasan unik, kebersihan produk terjaga, sehat dan bergizi, harganya terjangkau oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kondisi kelemahan yang terdapat dalam Mauya Mochi dapat dianalisis dari beberapa faktor, contohnya persaingan harga, umur simpan, jangkauan pemasaran, dan yang terakhir dari varian rasa. Selanjutnya ada opportunities, peluang atau kesempatan. Kondisi peluang berkembang di masa datang yang ini merupakan peluang dari luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Contohnya, minat masyarakat terhadap mochi semakin meningkat, sehingga membuka peluang pasar yang besar. Yang kedua, permintaan mochi yang semakin tinggi, terutama di kota-kota besar. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, adanya pesaing baru yang bergerak dalam bisnis yang sama dan menyebabkan ancaman bagi usaha kita. Contoh, yang pertama, munculnya pesaing baru dengan kualitas dan harga yang lebih kompetitif dapat mengancam bisnis. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku mochi dapat meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi margin keuntungan. Dan yang ketiga, perubahan tren makanan dan minuman dapat mempengaruhi minat konsumen terhadap mochi. Ancaman pesaing baru yang masuk dapat diantisipasi dengan beberapa langkah. Contohnya, beri inovasi di produk coklatnya dengan berbagai model cetakan dan varian. Yang kedua, meningkatkan mutu produk. Dan yang terakhir, meningkatkan metode pemasaran yang lebih baik lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Isya. Oke, di poin 7 kita di tim manajemen. Kita ada 4. Kita pembagian secara 4, ada manajemen umum yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional bisnis.
Ada manajer produksi, mengawasi proses produksi dan memastikan kualitas produk. Yang ketiga ada manajer pemasaran, pengembangan dan pengimplementasian strategi pemasaran. Dan yang terakhir ada manajer keuangan, mengelola keuangan dan analisis keuangan bisnis. Kesimpulan dan rencana. Berdasarkan perencanaan yang kami buat ini, kami menyimpulkan bahwa peluang-peluang usaha dapat kita manfaatkan. Dengan semua perencanaan dan usaha tersebut, kami memperkirakan akan memperoleh keberhasilan dalam belajar. Usaha kami bergerak dalam bidang produksi mochi tetap berusaha untuk mengedepankan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Usaha kami yang jalankan merupakan usaha kecil yang mendapat modal kami pribadi. Terima kasih.